Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfanuddin, SDM PKH Kabupaten Majalengka tahun 2020. Dalam kesempatan ini saya akan mensimulasikan modul 4 sesi 12 langkah 7 poin 1 sampai 2 mengenai cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Ya, ibu-ibu gimana? Masih semangat? Ya, sekarang biar kita semangat, saya punya permainan ya ibu-ibu. Namanya permainan bendera. Karena nih sayangnya benderanya belum ada ya. Harusnya kan ada bendera warna merah dan berwarna hijau. Nah, sekarang kita ganti aja ya karena kondisinya kita tidak punya bendera. Gini aja. Misal kalau saya menyebutkan, oh ya, permainan ini mengenai cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Misalkan saya mengucapkan sebuah kalimat, apakah ini termasuk cara untuk mencegah eksploitasi terhadap anak? Nah, kalau ibu-ibu berpikirnya kalau apa yang saya katakan merupakan cara mencegah eksploitasi terhadap anak, ibu-ibu bisa angkat tangan kanan. Nah, kalau ibu-ibu misalkan berpikir kalau apa yang saya katakan bukan merupakan cara untuk mencegah eksploitasi terhadap anak, maka gunakan tangan kiri. Mengerti ibu-ibu? Ya, siap. Mengerti, Pak. Oke, contoh ya, contoh. Ya, siap. Contoh, Gimana, Pak? misalkan ya, saya ngomong menjual anak. Ya, betul, tangan kiri, karena itu bukan cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Bisa dimengerti, Bu? Ya, bisa. Oke, siap, kita mulai ya. Ya, Pak. Ya, pertanyaan pertama. Siap-siap, Ibu. Menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Ya, betul, tangan kiri. Kenapa ibu-ibu tangan kiri? Karena kan seharusnya anak tidak bekerja, Pak, Ya. pada saat masih kecil. Mantap sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertanyaan kedua. Menyuruh anak untuk mengemis di jalanan. Iya, betul sekali. Tangan kiri. Kenapa lagi, Ibu? Masih sama, Pak, karena kan anak kecil belum boleh bekerja, Pak, umur segitu. Ya, bagus. Lanjut pertanyaan ketiga. Menyuruh anak bekerja di tempat hiburan malam. Ya, kenapa lagi tangan kiri lagi? Masih sama, Pak. Apalagi kan di tempat hiburan malam kan tidak baik untuk lingkungan anak sekolahnya, Pak, anak-anaknya, Pak. Iya, betul sekali, Bu. Sekarang pernyataan keempat. Mengizinkan anak untuk menikah sebelum usia 18 tahun. Ya, betul Ibu, tangan kiri. Kenapa? Kalau misalkan masih belum cukup umur, Pak, kan belum boleh menikah harusnya, Pak. Karena kan takutnya kenapa-kenapa ke yang laki-laki atau perempuan ya, Pak. Iya, betul sekali Ibu. Lanjut kita ya. Pernyataan kelima. Menjual bayi. Ya, jelas banget ya Ibu-ibu, tangan kiri. Kenapa? Masa bayi dijual, Pak? Memangnya barang. Ya, betul sekali Ibu-ibu. Lanjut ke 6. Memberikan waktu bermain kepada anak. Ya, bagus. Sekarang tangan kanan. Kenapa Ibu-ibu? Soalnya kan biar anaknya juga di rumah supaya belajar, supaya lebih dekat dengan orang tuanya. Iya, jadi lanjut kita ke yang ketujuh. Memberikan waktu istirahat yang cukup terhadap anak. Ya, kanan lagi. Kenapa tangan kanan? Supaya anak lebih nyaman, Pak, di rumah, lebih merasa aman, Ya, diberikan betul waktu sekali tidur. Bu. Lanjut, memberikan kesempatan anak untuk belajar di rumah. Ya, betul, tangan kanan. Kenapa Ibu? Karena kan tidak selamanya sekolah ataupun belajar di luar itu bisa kondusif, Pak, bisa saja di rumah belajar Ya, dengan orang tua. bagus sekali Ibu. Lanjut ya ke 9. Melarang anak bermain ke rumah tetangga. Ya, tangan kiri. Kenapa ibu-ibu? Ya kan nggak apa-apa, Pak, namanya main masih kecil. Ya, betul Bu. Membiarkan anak keluar sendirian di malam hari. Ya, kenapa tangan kiri, Ibu?
Masa anak kecil dibiarkan keluar malam-malam Pak, bahaya. Ya, betul sekali, Bu. Lalu membuat akte kelahiran untuk anak. Ya, tangan kanan kenapa? Ya kan supaya identitas anaknya itu diakui Pak, terus juga bisa diperbolehkan mengakses pendidikan dan kesehatan juga Pak, Iya. lembaga kesehatan dan pendidikan. Lalu memasukkan anak ke dalam kartu keluarga. Tangan kanan, kenapa, Ibu? Ya sama Pak, supaya secara hukum ataupun negara anak itu tercatat datanya. Oh, begitu. Bagus, Ibu. Terakhir nih ya, terakhir. Siap-siap. Menggendong bayi untuk mengumpan keibaan orang lain. Ya, kenapa, Ibu, tangan kiri? Kan kalau untuk menggendong ya menggendong Pak, jangan ada niatan seperti supaya apa ya, membuat orang itu merasa iba, kasihan ke anaknya Pak. Ya, betul sekali, Ibu-Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu-Ibu, tadi kita sudah melakukan permainan. Sekarang kesimpulan ya, Ibu-Ibu, cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Kita bisa lihat di flipchart 12 ya, Ibu-Ibu, di flipchart sesi 12, flipchart ke-7. Kita lihat ya. Yang pertama, mengupayakan anak tetap sekolah. Ya, wajib ya, Ibu, anak-anak itu wajib untuk sekolah. Kenapa? Karena untuk masa depannya agar lebih cerah ya. Lalu yang kedua, tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Anak itu mempunyai hak ya, Ibu-Ibu, hak bermain dan hak belajar. Kita tidak boleh mengganggu atau merusak haknya tersebut. Apalagi menyuruh apalagi menyuruh bekerja ya, Ibu-Ibu. Yang ketiga, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Nah, ini ya, Ibu-Ibu, kita harus mencegah anak kita untuk bersama orang lain, apalagi tanpa pengawasan. Kita harus tetap hati-hati dan waspada ya, Ibu-Ibu. Lanjut, melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Nah, ini juga agar anak-anak kita terjaga terhadap pelaku-pelaku eksploitasi di luar sana ya, Ibu-Ibu. Tetap harus selalu waspada, tetap harus nasihati anak-anak kita. Yang kelima, memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Nah, kita harus cek apakah pekerjaan anak yang anak kita akan ambil, apakah itu benar atau tidak, karena rawan penipuan ya, Ibu-Ibu. Sekarang makan masa belum kenal siapapun sudah ditawari pekerjaan dengan gaji yang sangat besar. Jangan terlena ya, Ibu-Ibu. Harus tetap kita cross check, harus cek kebenaran dari orang yang menawarkan pekerjaan. Lalu tidak menikahkan anak sebelum anak usia 18 tahun. Kenapa? Ya walaupun dalam usia pernikahan itu bisa ya 16 tahun untuk perempuan, tapi kita harus ya, Ibu, harus mementingkan pendidikan bagi anak kita terlebih dahulu. Kenapa kita tidak boleh menikahkan anak usia di bawah 18 tahun? Karena kedepannya nanti pernikahannya akan tidak dimungkinkan tidak harmonis. Nanti anak kita menjadi korban, anak kita sengsara. Nah, hal-hal tersebut bisa dihindari dengan tidak menikahkan anak kita di usia di bawah 18 tahun. Lalu tidak membiarkan anak bermain dengan HP internet tanpa pengawasan. Nah, tetap harus awasi anak-anak kita karena internet itu lebih jauh lingkupnya dibandingkan lingkungan anak kita ya. Di internet kita bisa membuka apa, situs apa, ya pokoknya seperti itulah rupa-rupa ya, Ibu-Ibu. Kita harus mengawasi anak kita, menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dialami. Nah, harus selalu menanyakan apakah anak kita melakukan apa hari ini, terus dia mengalami apa. Obrolan itu harus tetap selalu ada di setiap harinya. Nah, berkaitan dengan itu juga meluangkan waktu untuk bercengkerama dengan anak ya. Kita harus selalu bercengkerama, menanyakan kabarnya, bagaimana di sekolah, PR-nya sudah dikerjakan atau belum. Hal-hal yang sesederhana itu ya harus ditanyakan kepada anak kita. Lalu kenali guru sekolah atau guru ngaji. Nah, ini juga ya.
guru merupakan orang tua di sekolah. Jadi kita sebagai orang tua asli harus mengetahui orang tua anak kita yang di sekolah ya ibu-ibu. Lanjut, kenali teman-teman mereka. Nah, kan kalau guru memang orang dewasa kita harus kenal. Pun juga begitu dengan lingkup pertemanan anak-anak kita. Apakah dia berteman dengan si A, si B, si C, kita harus tahu ya. Lanjut, kenali orang dewasa di sekitar mereka. Nah, orang dewasa ini tidak melulu orang lain. Bisa saja tetangga kita, sanak saudara kita, tukang jualan es di sekolah. Nah, kita harus mengetahui siapa-siapa saja orang dewasa tersebut ya ibu-ibu. Ini mencegah, bukan kita berarti sewaktu-waktu bersuuzon terhadap mereka ya ibu-ibu. Terus tidak menjaminkan anak untuk berhutang. Wah, ini kebangetan ini. Kalau kita berhutang, jaminannya anak. Wah, tidak baik ya ibu. Jangan apa-apaan. Oke, lanjut. Tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak ya. Tidak boleh memukul, tidak boleh membentak, tidak boleh mencubit, ataupun bahkan membunuh. Wah, sangat ngeri sekali saya mendengar ada orang tua yang seperti itu ya ibu-ibu. Kita harus menjaga anak kita tetap nyaman di keluarga, tetap aman dan nyaman ya. Lalu membuatkan akte kelahiran untuk anak. Nah, kita juga harus membuat akte. Kenapa kita membuat akte? Agar anak kita identitasnya diketahui ya ibu-ibu oleh negara. Terus juga kita bisa mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan, diantaranya seperti itu. Oke, baik ibu-ibu, saya ada pertanyaan nih. Siapa di sini yang anak-anaknya belum mempunyai akte? Wah, tidak ada yang mengacungkan tangan nih. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, apakah penting ya kita sebagai orang tua mencatatkan anak kita untuk mendapatkan akte kelahiran? Penting atau penting? Penting, Bu. Nah, kenapa penting? Supaya yang seperti tadi Bapak bilang, supaya anak itu identitasnya tercatat, Pak. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, demikian video yang bisa saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.